Ya, selamat sore Ibu dan Bapak. Setelah beberapa minggu kita bertemu lagi di live IG Cornerstone Academy Bandung. Ya. Sore ini kita akan membahas tentang persiapan anak-anak menjelang kuliah, ya, khususnya kalau mereka kuliah di luar negeri. Ya, walaupun sebagian tips yang akan saya berikan ini juga berlaku jika anak-anak kuliah di dalam negeri. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada putri dan putra ibu bapak yang berhasil masuk diterima di perguruan tinggi, ya, baik negeri maupun swasta. Saya mendoakan agar proses kuliah mereka selama beberapa tahun mendatang penuh dengan kemampuan sehingga mereka berhasil menyelesaikan sesuai dengan aspirasi mereka masing-masing. Ya, ada beberapa tips yang akan saya berikan untuk persiapan kuliah. Saya mengucapkan ya salam dulu. Ada beberapa orang. Ya. Tips pertama sebelum kuliah dimulai beberapa bulan mendatang, bukan berarti setelah diterima lalu masa menunggu ini anak-anak diam saja di rumah main game, bermain, ya itu boleh-boleh saja. Tetapi yang pertama-tama yang perlu mereka lakukan adalah terutama kalau kuliah di luar negeri, segera menjalin hubungan dengan calon teman sekamar. Ya, biasanya jauh-jauh hari perguruan tinggi di luar negeri itu mengumumkan ya yang berat masuk asrama selain pengumuman diterima beberapa minggu kemudian biasanya sudah diumumkan yang masuk kamar ini siapa dengan siapa, ya. Sebaiknya segera dihubungi supaya sudah mulai berteman, ya, menjalin hubungan bahkan sebelum nanti kuliah, gitu ya. Tentu ketika kuliah nanti, ketika mulai masuk akan jadi lebih mudah karena sudah nyaman dengan teman sekamar, ya. Sebaliknya kalau tidak tinggal di asrama, ya, misalnya di apartemen dekat kampus, maka ini adalah periode menunggu ini adalah periode di mana anak-anak mesti mencari apartemen yang cocok, mencari kos. Tapi bukan hanya itu, kalau kuliahnya di dalam negeri, sebaiknya juga ini kesempatan untuk mengenal kota yang akan ditinggali selama beberapa tahun mendatang. Ya, katakanlah kalau kuliah di Jogja, ya, di UGM misalnya, di UI atau dimanapun, dorong anak-anak untuk menghabiskan waktu sehari 2 hari itu berkeliling kota, ya, kalau perlu dengan kendaraan yang mudah menjangkau seluruh kota, misalnya naik motor atau naik angkutan umum jauh lebih baik lagi, kemudian dikelilingi. Ya, kalau kampus juga begitu, kalau perlu masuk ke kampus, kemudian kelilingi di mana tempat makan, di mana tempat kelak meminjam buku perpustakaan, fotokopi, di mana letak tempat menyewa laptop dan sebagainya, gitu ya. Seperti itu, di mana tempat laundry,
perlu dikenali dulu ya, supaya nyaman berada di nanti ketika awal kuliah. Ini seperti mencuri start gitu ya, dibandingkan teman-teman lain yang datang baru mendadak ketika mau kuliah. Tentu masa adaptasinya akan mengganggu masa kuliah. Kedua yang bisa dilakukan dan sangat penting terutama kalau kuliah di luar negeri adalah minta remaja ibu dan bapak ini untuk mulai membersihkan akun-akun media sosialnya ya. Ya, misalnya dulu pernah mengupload hal-hal yang kurang layak, kurang tepat, itu sebaiknya dihapus ya. Apalagi kalau nggak sempat di-share atau di-repost oleh orang lain, ini kesempatan untuk menghapus gitu ya. Karena perusahaan-perusahaan yang kelak nanti merekrut dia dan juga beberapa perguruan tinggi yang mapan itu sangat peduli pada bagaimana kehidupan para mahasiswanya, termasuk bagaimana aktivitas mereka di media sosial ya. Misalnya ya lagi-lagi tayangan atau post yang kurang layak ya. Selain yang berkaitan dengan media sosial juga sarankan pada calon mahasiswa ini untuk segera memiliki account LinkedIn ya. Biasanya mereka yang terbiasa kelak nanti di dunia kuliah, perguruan tinggi, di dunia kerja itu memiliki account LinkedIn. Ketiga yang juga perlu dilakukan, membuat daftar kira-kira apa saja barang-barang yang akan dibutuhkan di tempat kos atau di asrama ya. Apakah perlu beli bantal baru, apakah perlu beli selimut, apakah perlu beli peralatan kamar mandi, juga apakah perlu furniture khusus seperti itu ya. Tentu saja buat daftarnya dulu, belum pembeliannya, karena pembeliannya nanti setelah sampai atau tiba di kota yang dituju ya. Karena itu penting juga mengetahui kondisi kamar asramanya nanti seperti apa gitu ya. Keempat ya tentu saja mendaftar untuk kelas-kelas yang akan diikuti ya. Jika di kampus yang mapan biasanya pendaftaran kelas-kelas yang akan diikuti ini dilakukan jauh-jauh hari. Nah, perhatikan memilih ya, ada yang memang sistemnya itu blok paket, sudah nggak bisa, punya kebebasan memilih, tapi jurusan tertentu itu memiliki cukup banyak kebebasan untuk memilih mata kuliah mana saja. Nah, ajari putri dan putra Bapak untuk melakukan manajemen study gitu ya. Bagaimana caranya agar bukan hanya cepat selesai, tapi beban psikologis, stres segala macam ini juga perlu dikelola dengan cara memanage mata kuliah yang diikuti ya. Juga perlu untuk mengetahui apa profesi yang telah akan dituju ya, khususnya untuk mata kuliah pilihan ya. Kalau terlalu menyebar itu biasanya tidak terlalu disukai oleh nanti calon perusahaan yang kelak akan merekrut dirinya. Jadi hal itu juga perlu dipertimbangkan. Kelima, biasanya pendaftaran beasiswa juga sudah jauh-jauh hari ya.
Tentu beasiswa ini tidak hanya buat mereka yang berprestasi, banyak macam beasiswa. Tentu lebih menguntungkan kalau mahasiswa selama kuliah ini biayanya dia kurangi dengan cara mendapatkan beasiswa. Ada beasiswa yang per semester, ada yang per tahun, ada yang berdasarkan proyek tertentu ya. Sarankan mumpung belum masuk kuliah, ini saatnya untuk browsing berbagai yayasan yang menyediakan beasiswa. Ini titik saatnya di mana mereka keahlian, keterampilan mereka untuk bikin presentasi ya, bikin surat lamaran ya, karena yayasan tertentu mensyaratkan adanya surat semacam surat lamaran atau presentasi ya, apa yang akan dia lakukan dengan beasiswa tersebut dan mengapa dia merasa layak mendapatkan beasiswa itu. Biasanya isinya suratnya seperti itu. Ya, tips keenam yang perlu dilakukan adalah mencari buku-buku teks ya untuk kelas-kelas yang diikuti. Ya, karena zamannya sudah berubah, buku teks ini tidak mesti yang tercetak, tapi juga yang sekarang kebanyakan dalam bentuk e-book. Ya. Jadi kalau belum terbiasa membaca e-book, ini saatnya untuk mulai membiasakan diri. Ya, karena membaca textbook jauh sebelum kuliahnya dimulai ini akan sangat menguntungkan bagi mereka. Sekali lagi, mencuri start di dalam kuliah itu sangat penting. Kalau perlu sudah membuat daftar pertanyaan yang kelak ketika kuliah mulai tinggal ditanyakan kepada para pengajar atau dosen atau profesornya. Ya, tips lain tentu kuliah itu tidak hanya belajar, tapi juga mengembangkan diri, mematangkan kepribadiannya. Dan karena itu sangat saya sarankan kalau putri dan putra ibu aktif di berbagai organisasi dan klub yang disediakan oleh pihak universitas maupun fakultas ya. Jadi mungkin dulu dia suka bela diri dan sekarang misalnya bisa mengikuti resimen mahasiswa kalau di Indonesia misalnya, sementara di luar negeri ya ada banyak kegiatan bahkan seperti program magang di luar negeri ya. Jadi misalnya program magang di Eropa, di Afrika seperti itu, bahkan juga di Asia. Jadi walaupun dia kuliah di Amerika, ternyata magang di atau mengikuti kegiatan aktivitas sosial di Eropa misalnya gitu ya. Jadi sambil berlibur, sambil mengasah keterampilan leadershipnya, keterampilan melayani masyarakat, itu akan sangat berguna juga nanti kelak untuk karir maupun bisnisnya kelak. Ya, saya melihat kawan-kawan saya maupun pengalaman pribadi ketika kuliah itu tidak hanya kuliah, tetapi juga aktif di organisasi, itu akan sangat berbeda ya, kematangan pribadi dengan jika kuliah saja ya. Jadi itu jauh lebih menguntungkan. Bukan berarti kalau aktif di organisasi segala macam maka waktu kuliah akan jadi lebih panjang. Lagi-lagi itu problem manajemen waktu dan mengorganisasi hidup ya. Tips ke-8 yang perlu dilakukan adalah mulai belajar menguasai life skill ya, keterampilan hidup berupa
hal-hal yang mendukung kemudahan dia kuliah, misalnya mencuci baju sendiri, karena kalau kuliah di luar negeri pergi ke laundry itu mahal sekali. Begitu pula kalau makan, selalu makan di luar itu akan sangat mahal. Ya, berbeda misalnya dengan kuliah di Indonesia, kayak laundry di Jogja itu sangat murah sekali gitu ya. Tapi lagi-lagi kemanjaan ini nanti tidak mendukung keterampilan hidupnya kelak ketika dia sudah selesai kuliah dan harus bekerja atau bisnis di suatu tempat. Jadi mumpung tidak ada sekolah dan bersiap kuliah, ya biarkan anak-anak walaupun dari keluarga mapan untuk nyapu, ngepel, membersihkan kamarnya sendiri, membuat jadwal hidup, ya ambil keputusan untuk hal-hal kecil yang mungkin dulu karena orang tuanya over service semuanya sudah diambilkan keputusannya, ya. Dan jika perlu, kalau selama ini belum punya hobi, ini saatnya mulai membangun satu hobi baru, atau kalau dulu punya hobi lama yang sudah tidak aktif, ya sekarang saatnya direaktivasi. Mengapa? Ya karena untuk mengurangi stres kuliah, beban kuliah itu mahasiswa juga perlu memiliki hobi untuk menghabiskan waktu luangnya, ya. Ke-9, ya kalau tadi mengikuti organisasi, seandainya tidak, rencanakan juga mengisi liburan misalnya musim panas. Nanti itu akan seperti apa, ya, termasuk misalnya mendaftar berbagai program atau kursus di luar negeri, ya. Yang terakhir, tips terakhir setelah 9 tips lainnya, yang terakhir ya bolehlah anak-anak yang sebelum kuliah ini bersantai dulu, ya, dan terutama belajar melakukan teknik-teknik di stressing, ya, supaya dia bisa mengelola stresnya kapan kuliah, kapan ujian tengah semester, ujian semester. Itu sebelum ujian dia sudah mampu mengelola stresnya sehingga tidak mengalami burnout, ya. 10 tips sederhana yang kalau dari pengalaman saya pribadi dulu kuliah ini sangat efektif, sangat berguna, ya. Sebagai contoh, tips pertama tadi mengenali kota tempat tinggal. Saya masih ingat ketika pertama kali datang di Herenveen, sebuah kota kecil di Belanda. Itu saya keliling kota, ya, karena kotanya kecil tidak sampai 3 jam saya sudah hafal. Saya tahu bahkan di balik rumah seseorang, ya kira-kira jarak 2 km dari kos saya itu ada danau kecil, ada banyak bebek, angsa di sana. Jadi sejak jauh-jauh hari saya sudah bisa menjadwal pada hari apa saja, sore seperti apa saya bisa datang ke pinggir danau itu untuk memberi makan bebek. Ya, walaupun bertahun-tahun kemudian saya baru tahu bahwa baru punya pengetahuan ternyata memberi roti tawar kepada bebek itu bisa merugikan si bebek itu, ya. Jadi kebiasaan orang Eropa memberi makan roti atau roti tawar ke bebek itu belakangan ini dilarang, ya. Contohnya gitu. Tapi dengan mengenal kota tempat saya mau kuliah itu, ya jadi nyaman, seperti kita mau menumbuhkan sesuatu tapi tanahnya itu stabil karena sudah beradaptasi lumayan dengan kota yang akan kita tinggali. Jadi bisa merasa tetap saya warga Herenveen, bukan lagi saya area Surabaya, ya. Seperti ini penting
terutama tadi buat para calon mahasiswa yang mau kuliah di luar negeri untuk merasa jadi warga dunia, saya warga global gitu ya. Itu sangat penting. Ya, itu tips 10 tips dari saya untuk persiapan para mahasiswa yang mau kuliah. Silakan jika ibu bapak hendak bertanya. Ya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung, raise hand atau nulis chat. Ya, sudah ada pertanyaan dari Bu Mutia. Bagaimana menurut Bapak apabila sebelum memilih jurusan untuk kuliah nantinya, Ananda kami diikutkan tes psikologi yaitu tes bakat minat? Ya, penting sekali mengetahui bakat minat ini. Ya, itu sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari. Kalau anaknya masih SD itu jauh lebih baik lagi, gitu ya. Jadi bahkan kalau perlu sejak TK ibu bapaknya sudah tahu bakat anaknya apa. Kalau minat itu nggak terlalu penting, ya. Minat itu pengaruhnya terhadap kesuksesan seseorang tidak besar, ya. Kenapa? Karena minat itu sesuatu yang berubah-ubah, gitu ya. Jadi malah tugas orang tua adalah membantu anak menemukan bakatnya, mengidentifikasi bakat anak. Kemudian orang tua melakukan berbagai usaha supaya si anak ini berminat pada bidang yang sesuai dengan bakatnya. Jadi banyak kegagalan seseorang itu akibat dia berminat pada sesuatu yang nggak sesuai dengan bakatnya. Padahal bakat itu warisan, sesuatu yang sejak lahir sudah dia miliki, berarti itu adalah kelebihan atau keunggulannya. Sementara minat bisa saja ya hanya karena tertarik akan sesuatu. Jika Bu Mutia ingin mengikutkan putri atau putranya tes bakat minat, juga bisa mendaftar ke webinar penjurusan ini ya di nomor yang disediakan di 0817 181 708 ya. Ya, masih belum ada pertanyaan. Ya, ada yang meminta join live, ya. Silakan Ibu atau Bapak live. Laporan kinerja Badan Kesehatan. Ya, silakan kalau ada yang mau join live. Ya, ya silakan Bu Katy. Ya, ya. Ya, saya akan bicarakan tentang asrama jika tidak ada yang bertanya. Ya, agak berbeda dengan di Indonesia. Banyak kampus di Indonesia yang jarang memiliki asrama. Kalau di luar negeri sangat banyak. Ya, kebanyakan kampus punya dormitory ya, dan cukup besar sehingga hanya satu kamar itu punya 2 orang rata-rata, jadi tentu hubungan akan menjadi sangat intens ya. Jadi penting untuk anak-anak ini punya kemampuan
berbagi personal space dengan orang lain, ya. Walaupun tentu saja ya para orang tua yang mampu itu seringkali memberi fasilitas yang sangat lebih pada anak-anaknya. Ya, kalau dalam observasi saya, anak-anak Indonesia kuliah di luar negeri itu kerap dicemburui oleh anak-anak dari negara lain, bahkan dari negara maju, mapan, karena punya banyak fasilitas, gitu ya, bisa sewa mobil sendiri, itu kemewahan luar biasa, ya, bisa kos, bisa sewa apartemen seperti itu, ya. Jadi saya melihat kurang banyak orang tua yang melatih anaknya yang kuliah di luar negeri itu untuk benar-benar hidup mandiri, ya. Sekali lagi, kalau dalam pandangan saya, kuliah itu adalah periode di mana anak-anak dilatih untuk memanage hidupnya, mengorganisasi waktunya, menstruktur pola hidupnya, ya. Ini kesempatan besar, jadi dengan berbagai fasilitas. Jadi bukan sekedar belajar kuliah, karena kalau sekedar belajar kuliah, ya sesungguhnya nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kalau zaman sekarang, cukup membaca buku, e-book sebanyak-banyaknya, maka pengetahuan itu akan banyak. Tapi kesempatan mengasah dan mendapatkan life skill baru, keterampilan hidup yang baru, itu jauh lebih penting daripada knowledge-nya sendiri, pengetahuannya sendiri. Apalagi jika anak-anak ini memiliki potensi kecerdasan yang tinggi, ya. Sebenarnya kuliah itu kan seakan-akan kayak pro forma aja, gitu ya, formalitas bahwa dia belajar dan mendapatkan sertifikasi tertentu, tetapi tadi belajar memiliki keterampilan hidup di kota lain, di negara lain itu sangat penting, ya. Silakan ibu-ibu, bapak, kalau ada yang bertanya menuliskan di bagian komentar. Bagi yang baru bergabung, saya ringkas tips saya untuk 10 hal yang perlu para mahasiswa lakukan ini sebelum kuliah. Yang pertama, segera menjalin hubungan dengan teman sekamar di asrama atau di kos. Kedua, membersihkan akun sosial medianya, baik Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan lainnya, karena kampus-kampus di luar negeri khususnya sangat peduli pada masa lalu mahasiswanya. Ya. Juga mulai mendaftar di akun LinkedIn. Yang ketiga, membuat daftar kebutuhan kamarnya apa saja yang nanti memudahkan dia belajar, seperti furniture baru, ya, perlengkapan kamar mandi, semacam itu. Kemudian mendaftar kelas-kelas untuk kuliah maupun kursus, melamar beasiswa tertentu, kemudian mencari buku-buku teks khususnya yang tambahan selain yang diwajibkan, kemudian mengetahui dan terlibat aktif dalam berbagai organisasi atau klub, lalu menguasai keterampilan hidup tertentu, ya. Seperti itu untuk hari ini, ya. Silakan sekali lagi kalau ada pertanyaan, masih ada waktu, ya, sekitar 3 menit lagi, ya. Ya, sambil menunggu 3 menit, tips terakhir dari saya supaya sukses kuliah, yaitu dulu saya punya teknik yang disebut mendominasi kelas, gitu ya. Jadi para profesor itu kadang-kadang masuk kelas sudah punya
jadwal apa yang mau diajarkan gitu ya. Nah, saya karena sudah membaca berbagai buku teks, sudah punya daftar pertanyaan yang akan diajukan, itu ketika kuliah itu begitu ada kesempatan bertanya itu daftar pertanyaan ini saya sampaikan ya, sehingga arah kuliah kadang-kadang mengikuti daftar pertanyaan tersebut daripada sekedar mendengarkan apa yang disampaikan oleh si profesor seperti itu. Ya, itu memang perlu ekstra membaca segala macam, tapi itu akan membuat nanti putri dan putra itu akan sangat menguasai ilmu maupun skill yang dia pelajari ya. Kemudian tips lain dari saya nanti ketika kuliah sangat-sangat kurangi menghafalkan pelajaran, karena kuliah itu bukan menghafal, apalagi kalau bidang-bidang medis. Ya, saya ternyuh sedih karena banyak dokter yang menghafal, ya, sehingga itu nanti berpengaruh pada ketika dia praktek, ya. Karena hafalan bukan pengertian, maka ketika ada kasus yang agak berbeda sedikit, kesulitan dalam menemukan solusi atas problem tersebut. Ya. Apapun jurusan yang diambil, tidak ada di dunia ini jurusan adalah yang disebut jurusan hafalan. Katakanlah masuk program studi sejarah, antropologi, sosiologi, itu bukan hafalan, itu juga mesti dipahami. Sama begitu pula mau masuk jurusan bahkan matematika murni, itu juga bukan hafalan. Rumusnya tidak perlu dihafalkan, tapi dipahami dan kemudian diterapkan dalam termasuk kehidupan sehari-hari. Ya, itu dari saya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.30, kita akan bertemu pada Selasa mendatang sepertinya. Ya. Cornerstone.academy.bandung mengusahakan sebulan paling tidak ada satu live IG. Tidak hanya dari saya, mungkin juga dari para mentor lainnya. Dan jika ibu-ibu, bapak ingin mengikuti webinar penjurusan, silakan mendaftar di nomor yang tertera di sini 0817 181 708. Terima kasih, selamat sore, selamat beristirahat, Tuhan